mendekatkan diri kita kepada Allah dan nikmat yang bisa menjadi sarana kita terus memperbanyak amal-amal kebaikan sebagai bekalan kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. Saya mengucapkan untuk segenap panitia I'tikaf Masjid Al-Ghatfan yang di kesempatan malam hari ini memberikan kesempatan untuk silaturahim dengan Bapak Ibu sekalian di agenda kajian i'tikaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemanfaatan dan Allah mencatatnya menjadi bagian dari amal-amal kebaikan kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesempatan malam hari ini tema yang kita akan kaji bersama di majelis ilmu ini yaitu menguatkan kembali keimanan kita kepada hari akhir, secara khusus yaitu menghadirkan kerinduan terhadap surga dan berlindung dari kengerian neraka. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, salah satu di antara pokok keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus difahami dengan baik, yang harus diyakini adalah mengimani akan keberadaan surga dan neraka. Ini bagian dari al-imanu biyaumil akhir. Ini bagian dari iman kepada hari akhir. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu di surat Al-Baqarah, yaitu qu anfusakum wa quduwan nasu wal hijarah gitu. Wattaqun naral lati waquduwan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Peliharalah dirimu dari neraka yang mana bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Isinya neraka adalah manusia dan batu. Demikian pula di ayat lanjutannya, wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum. Itu. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan mereka yang beramal soleh. Apa kabar gembiranya? Bahwa disediakan untuk mereka surga-surga yang mengalir di dalamnya. Nah, jadi dua-duanya ini adalah nyata dan memang bagian nyata keberadaannya, dan mengimaninya bagian dari iman kita kepada hari akhir. Maka mengimani adanya surga dan neraka berarti membenarkan dengan pasti akan keberadaan keduanya, dan meyakini bahwa keduanya adalah makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya kekal, di mana tidak akan punah dan tidak akan binasa. Surga adalah gambaran segala bentuk kenikmatan, dan neraka adalah gambaran segala bentuk siksaan. Jadi demikian Allah Subhanahu wa taala menciptakan adanya surga dan neraka. Surga sebagai tempat kesenangan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, neraka sebagai tempat untuk memberikan balasan bagi mereka yang ingkar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan gitu bahwa surga dan neraka itu kekal. Di dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa kematian pada saat itu didatangkan dalam bentuk seekor kambing berkulit hitam putih. Lalu ada penyeru yang memanggil dari malaikat menyampaikan kepada penduduk surga, wahai penduduk surga. Lalu mereka menengok dan melihat. Lalu penyeru itu berkata, apakah kalian mengenal ini apa? Mereka menjawab, iya, kami mengenali itu kematian. Mereka semua telah melihatnya. Kemudian penyeru memanggil lagi ke penduduk neraka, wahai penghuni neraka. Mereka kemudian menengok dan melihat, dan penyeru itu mengatakan, apakah kalian mengenal ini? Lalu penduduk neraka pun mengatakan, iya, kami mengenalnya. Itu adalah kematian. Mereka semua telah melihat, baik penduduk surga ataupun penduduk neraka.
Kemudian kematian disembelih di antara surga dan neraka. Lalu sang penyeru itu menyampaikan, wahai penduduk surga, kekekalan dan tiada lagi kematian setelahnya. Mereka yang tinggal di surga selamanya, tidak ada lagi kematian setelah itu. Dan demikian pula penyeru menyeru kepada penghuni neraka, wahai penghuni neraka, kekekalan bagi kalian, tiada lagi kematian setelahnya. Jadi kenikmatannya abadi, kemudian kepedihannya, penyesalannya abadi. Nah ini saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gambaran akan surga dan neraka yang Nabi SAW sampaikan. Azabnya tidak berkurang, kenikmatannya pun juga tidak berkurang. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyampaikan, saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka, Allah mengutus malaikat Jibril ke surga. Jibril lalu melihatnya dan yang dipersiapkan untuk penghuninya. Setelah itu Jibril mendatangi neraka dan Jibril melihatnya serta segala yang dipersiapkan nanti untuk yang menempatinya, menghuninya. Kemudian Jibril kembali lagi kepada Allah. Jibril berkata, ya Allah, demi kuasa-Mu, tidaklah seseorang mendengar akan adanya surga melainkan dia pasti rindu ingin memasukinya. Siapa yang pernah mendengar tentang surga, mendengar saja belum melihat, dia mendengar pasti dia akan merindukan masuk ke dalamnya. Dan siapa kemudian melihat neraka, pasti dia akan menjauh sejauh-jauhnya. Lalu kemudian setelah itu Jibril diperintahkan lagi untuk melihat surga kedua kalinya. Dan ternyata surga diliputi, ditutupi dengan banyak hal yang tidak menyenangkan manusia. Jadi kalau ngelihat nyatanya gitu, orang dengar surga pasti senang. Tapi ternyata untuk masuk surga dia harus melewati banyak hal yang tidak disenangi manusia. Maka kemudian Jibril kembali lagi ke surga. Ternyata surga diliputi hal-hal yang tidak menyenangkan manusia. Lalu Jibril kembali kepada Allah mengatakan, ya Allah, demi kuasa-Mu, aku khawatir tidak ada seorang pun yang nanti akan masuk ke surga. Awalnya sedemikian gambarannya, tapi begitu surga itu banyak rintangannya, maka malaikat Jibril mengatakan, aku khawatir nanti nggak ada yang masuk ke surga. Kemudian Jibril pergi kedua kalinya ke neraka dengan perintah Allah. Lalu Jibril mengatakan, ya Allah, dan ternyata neraka itu diliputi dengan hal-hal yang menyenangkan manusia. Gitu. Neraka diliputi dengan hal-hal yang menyenangkan nafsu manusia. Lalu kemudian Jibril mengatakan, ya Allah, demi kuasa-Mu, aku khawatir tidak akan ada seorang pun nanti yang selamat dari neraka, melainkan akan memasukinya. Karena godaannya sedemikian luar biasa. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, surga yang sedemikian indah, yang siapa mendengarnya, mendengar saja sudah merindukan. Tapi karena surga diliputi, ditutupi dengan hal-hal yang tidak nyaman bagi manusia. Kalau kita dikasih pilihan sholat atau enggak sholat, kalau sekiranya enggak ada kewajiban, enggak ada hukuman, mungkin kita milihnya enggak sholat. Udah dikasih hukuman aja sholat berat. Puasa sekiranya mau puasa mau enggak apa-apa, enggak puasa enggak dihukum gitu, enggak kena sanksi, enggak kena azab, enggak disiksa Allah gitu. Atau kemudian yang puasa gitu, pasti orang banyak enggak puasa. Sudah jelas hukumannya aja banyak yang tidak puasa. Nah sedemikian gitu kan. Buat ternyata surga itu memang diliputi dengan hal-hal yang tidak nyaman bagi nafsu, bagi syahwat. Dan neraka yang sedemikian mengerikan, orang mendengarnya aja akan menjauh sejauh-jauhnya. Tapi karena dibungkus dengan sesuatu yang menyenangkan nafsu, sehingga kemudian orang yang berat itu jadi
jadi ringan, yang sulit itu jadi mudah. Nah ini Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Rasulullah memberikan gambaran demikian. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, ketika seseorang itu memasuki fase pertama alam akhiratnya, yaitu kematian, seseorang diletakkan di alam kuburnya. Begitu kemudian teman-temannya, tetangganya, sahabatnya, keluarganya mulai satu persatu meninggalkan dirinya, dan dia mendengar suara langkah kaki mereka meninggalkan satu persatu dirinya. Lalu setelah itu dia didatangi dua malaikat. Kedua malaikat itu mendudukkan dirinya, lalu kedua malaikat bertanya kepada dirinya. Didudukkan kemudian ditanya. Dan ini bagian iman kita kepada yang gaib, tentang nikmat dan azab kubur, bahwa kita nanti di alam kubur ditanya terlebih dahulu oleh malaikat. Lalu ditanya, kamu kenal sosok ini tidak? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menjawab, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi sosok itu adalah Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia belum pernah ketemu Nabi. Orang yang beriman ketika diperlihatkan sosok itu dia bisa menjawab, karena yang jawab amalnya bukan indranya. Karena yang jawab bukan matanya, karena dia nggak pernah ngelihat Nabi, tapi yang menjawab imannya. Ketika diperlihatkan, tahu kenal sosok ini, tahu itu adalah hamba Allah, Nabi saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dikatakan, lihat itu tempatmu yang sebenarnya, seharusnya kamu di neraka. Tapi karena kamu mengenali sosok ini, Allah menggantikan tempatmu ke neraka diganti dengan tempatmu di surga. Karena keimanannya, karena keislamannya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sifat Allah itu Rahman, Allah Maha Pengasih. Maka Rasulullah sampaikan, innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Allah kasih dunia ini dengan semua isinya, Allah kasih ke semuanya. Baik yang Allah sayangi ataupun yang tidak Allah sayangi, semuanya dapat bagian dunianya. Tetapi ada satu yang Allah hanya kasih kepada yang Allah sayangi, tidak kepada yang lain. Wa innal imana la yu'ti illa liman yuhib. Tapi iman Islam itu Allah hanya kasih kepada siapa yang Allah sayangi. Maka kenapa kemudian disebut iman dan Islam sebagai puncak dari semua kenikmatan? Karena itulah wujud kecintaan Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya. Maka itulah yang kemudian mahal. Ketika begitu orang kenal Rasulullah, begitu dia ditanya di alam kubur, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, dia bisa menjawab. Diperlihatkan, dulu tempatmu ini di neraka, sekarang diganti oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Kemudian ada sosok lagi yang lain. Adapun orang kafir, mereka yang meninggal dalam kekafiran, meninggal dalam kenifakan, syahadatnya hanya lipsting semata, hanya mengatakan beriman kepada Allah, beriman kepada akhir, tapi hatinya mengingkari, hatinya ragu. Lalu ditanya, kamu kenal nggak sosok ini? Dia mengatakan, la adri, aku nggak tahu. Dulu sih ada yang ngomong seperti ini, tapi aku nggak jelas itu siapa. Walaupun dia hidup di masa Nabi, ngelihat sosok Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab itu ngelihat sosok Nabi pada saat itu. Begitu di alam kubur ditanya ini siapa, dia nggak kenal. Karena yang melihat bukan panca inderanya, tapi amalnya. Padahal ponakannya sendiri, Abu Lahab ditanya di alam kubur, ini kenal nggak nih sama sosok ini? Nggak kenal. Padahal hidup sezaman. Maka kemudian orang seperti ini yudrabu bimitraqatin min hadid. Lalu orang ini dipukul dengan alat pukul dari besi, dengan sekali pukulan di antara dua telinganya, sehingga kemudian dia berteriak dengan begitu kencangnya, dan teriakannya didengar semuanya kecuali
dua makhluk Allah, yaitu manusia dan jin. Nggak dengar teriakan orang-orang kafir yang mendapatkan azab Allah di alam kubur. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita bersama, bisa masuk surga kemudian selamat dari neraka, itulah sebenarnya kemenangan yang spektakuler. Itulah kemenangan sejati, itulah sukses sejati. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan Allah dari neraka kemudian dimasukkan ke surga, itulah sejatinya kemenangan. Dan itulah yang setiap saat kita minta. Kita kepada Allah boleh minta apapun, minta semuanya sama Allah. Yang kecil, yang besar, apapun minta sama Allah. Walaupun sangat sederhana. Bahkan kata Nabi, mintalah kepada Allah walaupun hanya sekedar ganti tali sandal yang putus. Berapa nilainya, tapi mintalah kepada Allah. Apalagi untuk urusan yang besar. Mintalah kepada Allah. Dan setelah kita memohonkan permohonan kita kepada Allah semuanya, ketika kita ingin menutup doa kita, jangan lupa doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang nggak boleh terlewat di setiap doa-doa kita. Kita minta Allah apapun, tutup doa ini. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan kemenangan, kesuksesan di akhirat, yaitu dimasukkan Allah ke surga, diselamatkan dari neraka. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saat kita minta surga, kita minta neraka. Karena orang yang masuk surga belum jaminan selamat dari neraka. Tapi yang selamat dari neraka udah otomatis masuk surga. Maka inilah kesuksesan Allah sampaikan banyak di ayat Al-Qur'annya. Surat Ali Imran, di surat At-Taubah, surat An-Nisa, kemudian di surat Az-Zukhruf gitu. Di surat Muhammad gitu, disampaikan apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Ada sungai-sungai yang mengalir gitu, rasa airnya nggak bakal berubah sampai kapanpun, baunya nggak akan berubah. Sungai-sungai dari air susu yang tidak pernah berubah rasanya. Kita bisa membayangkan, tapi kita tidak bisa mewujudkan seperti apa. Karena memang demikian kenikmatan surga. Kita di dunia hanya minum susu, nggak pernah kita ngelihat sungai dari air susu. Dan apakah air susunya seperti yang kita kenal di dunia? Apa kenikmatan di surga itu belum pernah dirasakan manusia. Mungkin namanya sama, tapi hakikatnya lebih dari itu. Kemudian ada sungai-sungai dari khamr, dari arak yang lezat rasanya bagi peminumnya. Dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya semua macam buah-buahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang sedemikian ini orang-orang yang bertakwa, yang dia dulu berlelah-lelah, berletih-letih untuk menjaga perintah Allah gitu kan, untuk kemudian menjaga diri dari larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia mendapatkan demikian, apa sama dengan orang yang kekal di dalam neraka, yang mana di neraka juga dikasih minuman, juga dikasih makanan, tapi jenisnya beda. Diberi minuman dari air yang mendidih sehingga kemudian memotong-motong ususnya. Sedingin apapun minuman di neraka bakal jadi panas. Kita bawa air dingin, deketin api, Pak. Neraka itu kan api gitu kan. Mau minuman sedingin apapun masuk neraka panas. Mau nyari minuman dingin ya nggak ada. Kalau kemudian kata Ustaz Dasat Latif itu, kalaulah ada itu mah promo gitu. Gitu, promonya setan gitu kan. Habis begitu masuk ke dalamnya gitu, masa promonya habis. Gitu. Kembali ke kenyataan awal. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah.
Nah juga Allah sampaikan dalam surat Al-Waqiah. Kalau kita baca surat Al-Waqiah kan gambarannya sedemikian Allah berikan. Nah Allah subhanahu wa ta'ala menentukan hari masuknya ke surga pada waktu tertentu dan memutuskan jatah hidup di dunia pada batas waktu tertentu, dan menyiapkan di dalam surga berbagai macam kenikmatan. Allah memperlihatkan dengan jelas surga kepada mereka agar dapat melihatnya dengan mata hatinya, karena penglihatan mata hati itu lebih tajam dari penglihatan mata kepala. Maka orang-orang mukmin yang meninggal digambarkan dalam hadis Nabi, inna ahadakum idza mata, apabila salah seorang dari kita meninggal lalu dia dimakamkan, uridu alaihi maq'adu bil ghadati wal asyi, maka nanti akan diperlihatkan kepadanya siang, malam, pagi, sore, dilihatkan tempatnya nanti di akhirat di mana. Gitu. Jadi saat di alam kubur itu sudah diperlihatkan nanti. Itu tempatnya nanti tiap pagi diperlihatkan, sore diperlihatkan. In kana min ahlil jannah, kalau dia termasuk penghuni surga, famin ahlil jannah, maka diperlihatkan tempatnya. Maka orang-orang yang meninggal sebelum nanti kiamat, kerinduannya kepada surga itu semakin kuat, semakin kuat. Sehingga kemudian doanya mata sa'ah, ya Allah kapan kiamat, kapan kiamat. Kami ingin segera menikmati, merindukan surga. Kalau termasuk orang yang penghuni surga, begitu diperlihatkan pagi sore gitu kan, ya Allah segerakan kiamat ya Allah. Itu mereka nggak sabar untuk menunggu itu. Tapi wa in kana min ahlin nar, kalau dia termasuk penghuni neraka, maka dicatat, diperlihatkan kepadanya tempatnya nanti di neraka tiap pagi sore. Maka yang menjadi penghuni neraka, dia doanya, ya Allah jangan kiamat, jangan kiamat. Yang penghuni surga mengatakan segera kiamat ya Allah, yang penghuni neraka jangan kiamat. Makanya waktunya Allah subhanahu wa ta'ala sudah menentukan, sampai ia ba'asakallahu yaumal qiyamah, sampai hari kiamat tiba. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitu penghuni surga masuk surga, surga menyambut, ada sambutan untuk penghuni surga dalam surat Az-Zumar. Wasiqal ladzina taqaw ila rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasha fa ni'ma ajrul amilin. Ini sambutan untuk penghuni surga. Disambut para malaikat, makhluk-makhluk Allah yang mulia, dan orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Rabbnya, takut kepada Allah, sehingga kemudian dalam kondisi apapun dia tunaikan perintah Allah, selapang apapun, semudah apapun larangan Allah dia jauhi gitu. Maka dia diarak gitu, wasiqo itu diarak. Orang-orang yang bertakwa itu diarak menuju mana? Ilal jannah, diarak menuju surga. Zumaro, berkelompok, nggak sendirian Pak, sesuai dengan amalannya. Ada yang baris pertama, ada baris berikutnya. Zumaro, bergelombang gitu. Terus begitu kemudian mereka mendekati surga, dibukakan pintunya gitu. Dan pintu surga digambarkan Nabi SAW, satu daun pintunya itu seluas langit dan bumi. Makanya nggak kebayang Pak. Makanya yakinnya hanya iman gitu, karena logika kita nggak nyampe. Satu kapling surga aja luasnya seluas langit dan bumi gitu. Terus itu surga ada di mana? Kalau kita pakai logika kita nggak nyampe Pak. Kalau kemudian ada 1 juta orang masuk surga gitu, berarti ada luasnya 1 juta langit dan bumi. Sedang pandangan kita, logika kita hanya nyampeinnya hanya luasnya bumi, dan itu pun juga kita nggak paham semuanya. Langit hanya secuil aja dari ciptaan Allah. Banyak galaksi-galaksi yang lain yang kita tidak menjangkaunya.
Maka dibukakan pintu-pintunya dan dikatakan kepada mereka, disambut penjaga-penjaganya, malaikat yang menjaga surga menyambut mereka, salamun alaikum, keselamatan, kesejahteraan untuk kalian. Tibtum, kalian orang baik. Kalian ini semua orang baik. Jadi ya memang syaratnya masuk surga ya orang baik. Kalau nggak baik nggak bakal masuk surga. Karena malaikat nyambutnya gitu, tibtum. Dan kata tibtum ini disebut Rasulullah dalam satu hadisnya. Salah satunya yang kemudian Allah akan muliakan amalan di dunia, ketika kemudian ada seseorang mengunjungi saudaranya karena Allah, kemudian ada orang menengok saudaranya yang sakit karena Allah, kemudian dikatakan tibta wa toba mamsyaka, kamu orang baik, langkah kamu jenguk saudaramu itu juga baik, dan Allah sediakan untukmu tempat di surga. Dan ujungnya demikian, tibtum fadkhuluha khalidin, maka masuklah ke surga kekal di dalamnya. Udah nggak ada lagi susah, udah nggak ada lagi di perintah sholat udah nggak ada, di perintah puasa udah nggak ada, gitu, di perintah zakat udah nggak ada. Pokoknya udah seneng aja. Masa itu sudah lewat. Masa itu udah lewat. Yang ada hanya silahkan, nikmati semua. Gitu. Udah nggak ada yang dilarang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu Nabiullah Adam di surga ada pengecualian, masih ada larangan. Wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi kalau larangan itu udah nggak ada. Gitu. Karena iblisnya sudah nggak bisa goda, Pak. Iblisnya udah ada di neraka. Maka begitu dipersilakan penghuni surga ini, dipersilakan masuk, apa yang dikatakan mereka? Karena mereka di dunianya itu selalu syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Dikasih sedikit syukur, dikasih apalagi dikasih banyak. Begitu kemudian mereka mendapatkan kenikmatan surga, mereka nggak lupa untuk kemudian mengawali. Begitu masuk mereka mengatakan alhamdulillah, karena memang mereka udah biasa dulu gitu. Lisannya senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala gitu, semuanya karena terbiasa memuji Allah. Maka mereka mengatakan alhamdulillah, segala puji milik Allah, alladzi shadaqana wa'dahu, yang telah membenarkan untuk kami janjinya. Ternyata janji Allah dulu ternyata benar, bahwa Allah menjanjikan nanti ada surga untuk orang yang taat, kemudian kami menuruti perintah itu, dan ternyata janji Allah benar. Alladzi shadaqana wa'dahu wa awrasanal ardo, dan kemudian Allah mewariskan kepada kami tempat yang kami tinggali dari surga ini, sebagaimana tempat dulu kami di dunia, dan lebih nyaman. Haitsu nasya, kami boleh tinggal di surga itu sekehendak kami, mau ngapain gitu boleh. Dan Allah menutup ayat ini, fa ni'ma ajrul amilin, dan itulah senikmat-nikmatnya gajinya orang yang kerja. Kalau kita mau artikan gitu, Pak. Ajrun itu gaji, amil itu pekerja. Dan inilah gaji terbaik orang yang dulu kerja. Jadi karyawannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang di dunia dulu gitu siap untuk jadi karyawannya Allah gitu, jadi pekerjanya Allah, pegawainya Allah. Ini balasan Allah sampaikan. Begitu mereka dapat nanti masuk surga, mereka mengatakan fa ni'ma ajrul amilin. Inilah gaji terbaik untuk mereka yang dulu di dunia kerja. Nah, ini saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, di tempat yang lain, di sebelahnya gitu, ada juga yang disambut tapi sambutannya berbeda gitu. Allah sampaikan juga di surat Az-Zumar, wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara. Orang-orang yang ingkar, yang enggak percaya sama Allah, yang ragu sama Allah,
yang menolak Allah, menentang Allah, yang meremehkan perintah Allah, mengabaikan. Yang digambarkan dalam surat Al-Muddatsir, ma salakakum fi saqor, kenapa kamu nyasar di neraka Sakor gitu. Kok bisa masuk di sini? Ada dialog yang Allah sebutkan. Sebelum Allah memberikan hukuman, Allah nanya dulu, ma salakakum fi saqor, kenapa masuk terjerumus ke sini? Mereka kemudian menjawab dengan kejujuran, qalu lam naku minal musallin. Ya Allah, dulu memang kami nggak mau sholat. Diperintahkan sholat nggak mau sholat. Begitu masuk di situ ditanya, Allah nggak langsung ngasih hukuman, nanya dulu. Gitu. Allah nanya dulu, qalu lam naku minal musallin, mereka melakukan pengakuan dengan jujur, kami dulu nggak mau sholat. Kemudian walam naku nut'imul miskin, kami dulu nggak mau peduli sama orang yang susah. Kami bisa bantu, kami nggak mau bantu. Kami bisa peduli, kami nggak mau peduli. Walam naku nut'imul miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, tapi kami senang ngumpul-ngumpul sama orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengakuannya. Maka mereka juga diarak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ke tempat yang berbeda. Orang-orang kafir itu diarak kemana? Ila jahannam zumara, ke neraka jahanam secara rombongan. Tapi rombongannya nggak bisa diskusi, Pak. Kalau yang rombongan ke surga bisa ngobrol, karena wujuhu yauma idin, nanti wajahnya berseri semua, penuh dengan kegembiraan. Tapi diarak ke neraka dengan nunduk, nyesel, nggak bisa ngobrol, masing-masing mikirin dirinya. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha, begitu kemudian mereka sudah tiba di neraka, dibukakan pintu-pintunya. Wa qala lahum khazanatuha, lalu penjaganya bertanya kepada mereka. Nggak ada ucapan salam, Pak, di neraka. Selamat nggak ada. Yang ada itu hanya di surga. Maka mereka begitu penjaganya datang menyampaikan, alam ya'tikum rasulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yungdirunakum liqa'a yaumikum hada. Tidakkah telah datang kepada kalian dulu para rasul dari kalian? Dulu ada orang-orang yang Allah utus dari kalangan kalian, dari keluarga kalian, dari jenis kalian, dari bangsa kalian. Bukankah mereka dulu datang lalu menyampaikan ayat-ayat Tuhan kalian dan mengingatkan akan tibanya hari ini, kebenaran hari ini? Dulu mereka di dunia mengingkari akan itu. Lalu mereka kompak menjawab, bala, qalu bala, benar ya Allah. Ketika penjaganya bertanya, benar, dulu rasulnya kami kenal gitu, wong dari keluarga kami sendiri, menyampaikan perintah Allah, menceritakan tentang hari akhir, bahwa nanti akan ada hari kemudian. Walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin, tapi azab itu memang sudah Allah pastikan akan dirasakan orang-orang kafir. Lalu diperintahkan kepada mereka, udkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha, masuklah ke pintu-pintu jahanam, kekal di dalamnya. Fabi'sa maswal mutakabbirin. Kalau surga fani'ma, itulah gaji terbaik. Tapi bagi orang yang ingkar neraka ini, fabi'sa maswal mutakabbirin, maka tempat terburuk bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Karena mereka dulu merasa lebih, gak butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka nanti di akhirat semua orang mendapatkan bisa masuk surga, orang mukmin pertama melalui syafaat yang Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan. Dan syafaat yang diberikan adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat Nabi Muhammad ini berlaku untuk umat-umat sebelumnya. Karena tidak ada nabi-nabi yang
bisa memberikan pertolongan. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa, semuanya nggak bisa memberikan syafaat. Lalu kemudian ditatangilah Nabi Muhammad oleh semua manusia yang ada pada saat itu, dan didapati Nabi Muhammad lagi sujud di hadapan Allah. Kemudian Allah memerintahkan, ya Muhammad irfa' rasak, wahai Muhammad angkat kepalamu, sal tu'to, mintalah aku akan kasih, isfa' tu syafa', mintalah tolong aku akan berikan pertolongan. Lalu kemudian terucap dari lisan Nabi, ya Rabb ummati ummati, ya Allah nasib umatku bagaimana di akhirat ini, di al-mahsyar, umatku bagaimana ya Allah. Lalu kemudian Allah memberikan syafaat. Mereka yang dapat syafaat Nabi ada jaminan masuk surga. Nah, ini yang pertama. Nah, kemudian sebelum dimasukkan di surga, mereka akan dibersihkan dulu dari semua dosa-dosanya. Ada yang kemudian masuk surga harus dibersihkan dulu semua kesalahan-kesalahannya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekiranya kita di dunia bisa meminta maaf, tuntaskan di dunia. Selama di dunia kita bisa memaafkan, tuntaskan di dunia, untuk meringankan diri kita dan juga saudara kita. Jangan dibawa sampai mati, bahkan sampai diwariskan ke anak. Ada orang musuhan, bapaknya musuhan, diwarisin ke anaknya. Gitu. Jangan sampai. Iblis itu musuhannya sama siapa, Pak? Yang dibenci iblis itu siapa? Nabi Adam. Tapi begitu iblis keusir dari surga, apa sumpahnya? Aku akan sesatkan semua Adam dan anak keturunannya. Jadi orang kalau di hatinya sudah ada kebencian, kemudian kesombongan, kedengkian, itu ketidakbaikan pun juga diwariskan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah gitu, maka sebelum masuk ke surga akan disucikan, maka tuntaskan semuanya. Jangan enggan untuk minta maaf, jangan enggan untuk memaafkan gitu dalam kehidupan, karena itu akan meringankan diri kita dan juga meringankan saudara kita yang lain, dan itu akan menjadi pintu surga. Maka ada seorang sahabat itu disambut Nabi sebagai penghuni surga. Ternyata punya kebiasaan setiap mau tidur dia berdoa mohon ampunan untuk dirinya, dan dia mohon ampunan untuk saudaranya, dan dia memaafkan bila hari itu ada saudaranya yang mendoliminya, ada saudaranya yang menggunjingnya, dia maafkan semuanya. Dan itu kemudian menjadi sebab dia diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian siapa yang pertama nanti akan masuk surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa yang pertama kali akan mengetuk pintu surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga tidak dibukakan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukinya. Maka ketika Rasulullah tiba di surga, ditanya, man anta, oleh malaikat. Kemudian Rasul mengatakan Muhammad. Lalu malaikat mengatakan, saya diperintahkan tidak membukakan pintu surga untuk siapapun sebelum dirimu. Maka manusia pertama nanti akan memasuki surga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian umat yang mana yang pertama kali masuk surga? Yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi menyampaikan kita ini adalah umat yang terakhir, tidak ada lagi setelah umat Nabi Muhammad. Setelah umat Nabi Muhammad kehidupan ini tuntas, kemudian tiba hari kiamat. Tapi kita nanti yang akan pertama kali masuk surga. Nah, ini yaitu yang masuk golongan umat Nabi Muhammad. Cuma Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dunia bisa ngaku umat Nabi Muhammad, cuma masalahnya pengakuan kita diakui Nabi ataukah tidak nanti. Kita bisa ngaku-ngaku gitu kan, cuma di akhirat nggak bisa. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah umatmu kan banyak,
Lalu bagaimana engkau mengenali mereka dari yang lain? Lalu Nabi kemudian mengatakan, pernah nggak kalian melihat serombongan kuda putih atau kuda hitam, kemudian di tengahnya ada kuda putih? Gitu. Tidakkah itu terlihat? Iya ya Rasulullah, terlihat. Seperti itulah nanti aku mengenali umatku, kata Nabi. Dan itu ada sebabnya. Dengan cara apa ya Rasulullah? Yaitu min asaril wudu, karena bekas wudu-wudu yang dulu dilakukan umatku. Dia wudunya benar, berarti kalau dia wudu dia sholat. Dia berarti menjaga perintah. Dari bekas wudunya akan menyala nanti, dengan itu dikenali sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mendengar itu, dalam hadis yang lain, siapa yang pertama kali masuk surga dari umat Nabi Muhammad? Jadi Nabi Muhammad yang pertama masuk surga, kemudian umatnya yang pertama masuk surga. Lalu siapa dari umat Nabi Muhammad yang pertama kali masuk surga? Disampaikan Nabi, Jibril datang kepadaku, lalu kemudian memperlihatkan kepadaku pintu surga yang nanti dimasuki oleh umatku. Mendengar itu, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, aku ingin bisa bersamamu sehingga aku bisa melihat pintu surga itu. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan, amma innaka ya Abu Bakar awwalu man yadkhulul jannata min ummati. Wahai Abu Bakar, sungguh kamu adalah orang pertama dari umatku nanti yang masuk surga. Nah, ini Abu Bakar. Ada jaminan dari Nabi SAW. Jadi umat Nabi Muhammad pertama kali nanti masuk surga adalah sahabat Abu Bakar. Kemudian disusul berikutnya mereka yang masuk surga tanpa hisab. Hisabnya diringankan. Golongan pertama yang akan masuk surga, mereka seperti bulan purnama. Begitu cerah, begitu terang wajah mereka. Gak ada yang kemudian menghalangi mereka. Mereka di surga tidak akan mengalami apa yang mereka dialami dunia. Tidak akan buang air, tidak akan pilek, nggak ada itu. Layub sukun nggak akan dahak, itu udah nggak ada. Gitu. Pokoknya seger buger. Kemudian perhiasan mereka adalah dari emas, karena dulu mereka di dunia diharamkan dan mereka menuruti itu. Di surga yang diharamkan dibolehkan. Gelasnya emas, semua itu perabot-perabotnya emas. Sisir mereka dari emas. Kemudian sedemikian gitu. Dan Allah berikan gitu. Dan tempatnya yang belum pernah mereka rasakan. Nah, ini untuk mereka yang kemudian golongan pertama yang masuk surga tanpa hisab. Dalam hadis yang lain, nanti akan dimasukkan dari umatku 70.000 atau 700.000 yang mana mereka dimasukkan ke surga tanpa hisab. Nah, kita tinggal minta gitu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita nggak tahu ini umat Nabi Muhammad yang bagian mana. Berarti kita punya peluang untuk minta kepada Allah, ya Allah masukkan ke surga tanpa hisab. Ya Allah masukkan ke surga tanpa hisab. Ketika kemudian dibarengi dengan doa, doa itu adalah simbol keseriusan, kesungguhan, dan simbol memohon pertolongan. Maka orang nggak mungkin berdoa seperti itu kalau dia nggak serius. Kalau orang yang serius pasti akan minta itu. Dan ketika dia sudah minta agar doanya dikabulkan, dia menapaki jalannya. Karena doa itu adalah gambaran kesungguhan, gambaran keseriusan gitu, gambaran keinginan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan. Nah, ini saudaraku yang dimuliakan Allah. Kemudian golongan yang berikutnya yang akan masuk surga adalah fuqaraul muslimin, akan lebih dulu masuk surga, yaitu orang-orang fakirnya dari kalangan kaum muslimin. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia fakir, dia sabar dengan apa yang Allah berikan, dia qanaah di hatinya,
nggak menyentuh yang haram, yang bukan haknya, Allah akan muliakan. Mungkin dia nggak begitu dianggap di dunia, tapi namanya masyhur di akhirat. Seperti seorang tabi'in yang doanya tembus langit, yaitu Uwais al-Qarni. Ketika kemudian ditemui sahabat Umar, ditawari, mau nggak aku tuliskan surat untuk kamu mau ke Kufah, nanti aku sampaikan ke gubernurnya biar kamu dikasih fasilitas. Tapi Uwais al-Qarni mengatakan, enggak, saya lebih senang tinggal di perkampungan dengan yang lain. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang berikutnya yaitu fuqaraul muhajirin, mulai dari kalangan fakirnya muhajirin, sahabat pertama yang berasal dari Mekah. Lalu fuqaraul ansor, fakirnya ansor, terus demikian. Dan mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu di kalangan sahabat itu ada dikenal namanya Ahlus Suffah. Mereka nggak punya keluarga, nggak punya rumah, tinggalnya di emperan Masjid Nabawi, kebutuhannya disuplai, dibantu oleh saudaranya yang lain. Sehingga kemudian mereka pernah nangis datang kepada Nabi ketika melihat saudaranya bisa berjuang, bisa sedekah, bisa bantu banyak, mereka nangis. Lalu datang kepada Nabi, ya Rasulullah, orang-orang kaya yang dermawan sudah pergi dengan pahalanya. Mereka ngeduluin, kami takut kami nggak dapat bagian apa-apa nanti di akhirat. Mereka nangis. Kemudian Nabi menyampaikan, menghibur mereka gitu. Mau nggak kalian aku tunjukkan gitu. Kalau kalian melakukan ini, maka kalian akan mendapatkan yang sama seperti saudara-saudara kalian yang kaya raya, yang dermawan. Mau ya Rasulullah? Maka kemudian Rasul mengajarkan, likulli tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih itu shadaqah. Kemudian takbir Allahu Akbar shadaqah, alhamdulillah shadaqah, la ilaha illallah shadaqah. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim, mereka mengamalkan itu karena memang bisanya sedekahnya itu. Mau sedekah harta nggak punya, maka mereka mengamalkan habis sholat dzikir, habis sholat dzikir. Dan hadis Nabi kan nggak hanya untuk 1-2 orang, berlaku untuk semuanya. Nah, sahabat-sahabat yang dermawan dengar juga, wah ternyata membaca tasbih itu sedekah, mereka baca juga. Nah, ketika kemudian mereka baca, didengar oleh sahabat-sahabat yang miskin tadi, ngadu lagi ke Nabi, nangis, ya Rasulullah, itu kan sedekah kami, tapi kok mereka ambil juga. Terus kami nanti bagiannya dari mana gitu. Rasul mengatakan, ya seperti itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing orang Allah berikan kelebihan dan kekurangannya. Tapi yang dicatat Allah Subhanahu wa taala adalah kesungguhannya dan bagaimana sikapnya saat dia di dalam kondisi itu. Saat dikasih limpahan rizki, dia dermawan enggak? Saat dia tidak ada limpahan rizki, masih tetap beribadah ataukah tidak? Maka Imam Nawawi beliau menjelaskan dalam syarah Arba'in itu, mana yang lebih utama, orang kaya yang bersyukur ataukah orang miskin yang sabar? Mana Pak yang lebih utama Pak? Kaya syukur, miskin sabar. Mana yang lebih utama Pak? Dua-duanya utama. Kenapa? Karena ada pada keduanya sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sampai jam berapa? Umar? 5 menit lagi. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan ada 3 orang pertama juga yang nanti akan masuk surga. Nabi menyampaikan, diperlihatkan kepadaku 3 orang yang nanti akan memasuki surga. Yang pertama syahidun, orang yang meninggal dalam keadaan syahid, berjuang di jalan Allah. Kemudian afifun muta'affif, orang yang menjaga kehormatan dirinya, ini juga lebih dulu dimasukkan surga. Kemudian wa'abdun ahsana ibadatullah, yaitu seseorang yang terus memperbaiki ibadahnya kepada Allah dan dia tidak sungkan memberikan nasihat kepada yang lain. Nah, ini 3 orang yang Nabi jelaskan juga dalam hadisnya yang nanti akan memasuki surga.
Dan Nabi SAW juga menjelaskan apakah orang mukmin yang berdosa punya kesempatan masuk surga. Maka Rasul mengatakan orang mukmin yang berdosa mereka juga akan memasuki surga selama tidak ingkar kepada Allah. Gitu. Maka nanti ada rahmat Allah terakhir. Ketika semua sudah dimasukkan ke surga, orang-orang soleh masuk surga, orang-orang yang ingkar kepada Allah masuk surga, masuk neraka, Allah menyampaikan rahmatnya yang terakhir. Kemudian Allah menyeru, Ungduru man wajadtum fi qalbi habbatan min khardalin min iman fa akhrijuh. Ketika nanti di akhirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang akan ingat kita itu orang baik. Yang ingat kita hanya orang iman, yang beriman. Maka Imam Hasan Al-Basri pun mengatakan, istaksiru minal asdiqoil mu'minin fa inna lahum syafa'atan indallahi yaumil qiyamah. Perbanyaklah berteman, bergaul dengan orang-orang yang beriman, karena mereka nanti di hadapan Allah diberikan wewenang untuk menolong saudaranya. Maka dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, begitu orang-orang penghuni surga sudah masuk surga, penghuni neraka sudah masuk neraka, orang-orang yang mukmin yang Allah masukkan ke surga, mereka nyari saudaranya, nyari temannya, nyari sahabatnya. Ketika kemudian di surga tidak mendapati sahabatnya itu, maka mereka bertanya, ya Allah, kok saya nggak ketemu? Kemudian kata Allah sampaikan, oh dia di neraka. Ya Allah, tapi dulu dia bersama saya, bersama kami gitu. Sholat bareng, pernah sholat bareng, pernah ngaji bareng. Saya tahu dia puasa, ya Allah, saya tahu dia sholat. Persaksian saudara yang seiman. Lalu Allah menyampaikan, intoliku ilan nar, pergilah kalian ke neraka. Akhriju man araftum, keluarkan dari neraka siapa saja yang kamu kenali dulu di dunia. Maka Allah kemudian berikan izin kepada penghuni surga untuk nyari semua itu yang dulu dikenali, yang pernah ketemu sekali wajahnya kenal walaupun nggak kenal nama. Dikeluarin semuanya sampai kemudian penghuni surga yang Allah perintahkan mengatakan, ya Allah, kami sudah keluarkan semua yang kami kenal. Nah, inilah kemudian rahmat Allah terakhir. Allah katakan, balik lagi ke neraka, keluarkan siapa saja yang di hatinya ada iman sekecil apapun. Nah, ini Bapak Ibu Allah. Kemudian dikeluarkan, fama baqiya minan nari, maka setelah itu tidak ada lagi yang tinggal di neraka kecuali 3 kelompok. Kafirun, orang kafir, musyrikun, orang musyrik, munafikun, orang-orang yang munafik. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka kalau kita hitung-hitung peluang, peluangnya lebih besar mana Bapak Ibu? Yang nyelamatin atau yang diselamatin? Tentu peluangnya lebih besar yang nyelamatin. Maka kita berikhtiar, berusaha, semoga bisa menjadi yang menyelamatkan sebelum kita diselamatkan. Kalau kita nyelamatin gitu kan berarti banyak orang yang bisa kita bawa gitu. Banyak yang bisa kita bawa. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terakhir nanti masuk surga. Nah, demikian Bapak Ibu, karena memang ini agak lumayan panjang. Kalau saya tidak salah ingat di tahun yang lalu, di Ramadan yang lalu kita bahas tentang kengerian neraka dan belum sempat membahas tentang indahnya surga gitu. Nah, di tahun ini alhamdulillah kita bisa, walaupun tidak tuntas, tapi semoga apa yang kita kaji bersama bisa menumbuhkan kerinduan kita untuk terus minta kepada Allah, minta yang terbaik, sisipkan di doa-doa kita. Tidak hanya kita minta kebaikan dunia, tapi juga kebaikan akhirat. Tidak hanya untuk diri kita saja, tapi juga untuk keluarga kita, saudara kita, yang lainnya gitu. Kalau bisa semua, ya Allah, masukin ke surga yang saya kenal maupun yang tidak saya
kenal. Saudara saya dimanapun yang beriman, masukkan semuanya ke surga. Maka sebagai penutupnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pernah dalam satu kesempatan sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu an, beliau datang terlambat di saat bareng-bareng sama sahabat yang lain. Begitu kemudian dia datang, teman-temannya nanya, "Kenapa kamu terlambat wahai Ammar?" Lalu sahabat Ammar mengatakan, "Mau nggak kalian aku kasih satu cerita dari saudara kita terdahulu, yaitu Nabi Musa saat bicara dengan Allah Subhanahu wa taala." Kemudian mereka mengatakan mau, gitu kan. Lalu sahabat Ammar bin Yasir mengatakan, dalam satu kesempatan Nabi Musa kan mukjizatnya itu kalamullah, diajak bicara langsung oleh Allah. Maka Nabi Musa bertanya, "Ya Rabb," gitu, "Dalluni ya Allah, tunjukkan kepadaku siapakah manusia yang paling engkau cintai di muka bumi ini. Manusia yang paling engkau cintai." Lalu Allah mengatakan, 5. Buat apa? Agar aku bisa mencintainya dan agar aku bisa menirunya. Kemudian Allah menyampaikan, ada seseorang di ujung belahan bumi. Dia tinggal di satu belahan bumi. Kemudian dia mendengar di ujung belahan bumi yang lain ada saudaranya yang dia nggak kenal. Pokoknya tahu itu, bahwa di ujung bumi sono ada yang beriman. Dia ditinggal di ujung, dia tahu ada saudaranya yang beriman. Dia nggak kenal, nggak pernah ngeliat mukanya, gitu. Cuma tahu aja gitu. Pokoknya di sana ada saudaranya yang seiman. Kemudian ketika dia mengetahui itu, dia merasakan di hatinya gitu, kullama asabahu musibah, gitu. Setiap kali saudaranya di sana dapat musibah, dia merasakan musibah yang sama. Ketika saudaranya di ujung belahan bumi yang lain itu tertusuk duri, dia juga ikut merasakan pedihnya. Lalu kemudian Allah menyampaikan, itulah orang hambaku yang paling aku cintai. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peluang ini Allah Subhanahu wa taala berikan, gitu kan. Bahwa perhatian kita, kepedulian kita, gitu, sehati kemudian serasa, gitu kan. Banyak saudara kita yang kita tidak kenal, gitu, yang ada di pelosok-pelosok bumi Allah Subhanahu wa taala, gitu. Ketika kemudian kita di hati bisa menghadirkan itu, ya Allah sekiranya, gitu, kalau yang sekarang nyata ya saudara kita di Palestina, yang pasti kita bisa jadi hanya melihat berita, gitu. Tapi kita merasakan apa yang mereka rasakan. Mereka mengalami penderitaan, kita ngerasakan penderitaan itu. Sehingga dengan semua yang kita punya, gitu kan, kemudian kita wujudkan perhatian kita itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, itulah tanda dari orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kemudian menyambungkan. Maka sahabat Ka'ab ibnul Akhbar pernah menyampaikan, ada orang yang bangun malam, sholatnya diterima, ada yang malam itu dia tidur, dosanya diampuni. Kenapa? Karena hatinya diikat. Saudaranya yang sholat, begitu dia doa, ingat saudaranya. Terus kemudian dia ucapkan doanya, ya Allah, saudaraku yang namanya ini, ampunilah dosanya, mudahkan urusannya, gitu. Padahal saudaranya yang dia doain itu lagi tidur. Maka di hari itu, di malam itu, doanya diijabah, ibadahnya diterima, saudaranya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lebih-lebih berkaitan dengan surga
lebih-lebih berkaitan dengan selamat dari neraka. Maka mari kita sama-sama terus gitu, kita berdoa memohon kepada Allah diberikan itu kan surga tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk saudara kita yang lain yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, yang dekat ataupun yang jauh, sehingga sama-sama nanti berada di surga Allah Subhanahu wa taala dan Allah selamatkan dari nerakanya. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kurang lebihnya mohon maaf. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.